Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran 2 kelompok pelajar terjadi di Grobogan. 1 pelajar menderita luka karena terkena sabetan senjata tajam. Warga desa Manjung di Klaten memprotes proyek tol Solo Jogja karena mengakibatkan jalan poros desa menyempit dan saluran irigasi sawah mengering. Kami juga mengajak Anda melihat keindahan dan kecantikan bunga tabebuya asal Brasil yang sedang berbunga. Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang di Kota Semarang. Kali ini, kobaran api disertai asam pekat mengepul di zona aktif TPA. Sedikitnya 2 hektar lahan TPA terbakar. Untuk kesekian kalinya TPA Jatibarang Kota Semarang kembali terbakar Jumat siang. Api pertama kali muncul dari zona 3 yang merupakan zona aktif pembuangan sampah. Kobaran api cepat membesar dan merembet karena tiupan angin kencang dan terik matahari menyengat. Puluhan ekor sapi yang sedang mencari makan di area TPA langsung dievakuasi. Kebakaran kali ini berbeda dengan kebakaran sebelumnya. Wali Kota Semarang yang meninjau langsung lokasi kebakaran mengatakan kebakaran meluas dari zona 3 ke zona 2 dan 4. Yang zona 2 ini terbakar dan memang agak besar. Pada saat itu sudah dikirim ada 5 mobil, tapi ternyata tidak bisa padam karena memang pertama anginnya kencang. Kemudian saya minta bantuan dari KIW, dari Sango, dari Bandara Ahmad Yani, dan juga ada water cannon dari Brimob. Pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil, dibantu 2 unit mobil water cannon dari Brimob Polda Jawa Tengah. Setidaknya 2 hektar area lahan terbakar. Seluruh aktivitas bongkar muat sampah dihentikan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Di tengah harga beras yang tak kunjung turun, pencurian padi siap panen terjadi di Desa Bedoro, Sragen. Pencurian terjadi saat harga gabah sedang tinggi, sehingga para petani merugi. Polisi bersama pemerintah desa mendatangi sawah milik Iswadi di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Lahan sawah Iswadi sebenarnya sudah siap panen, namun padi justru dibabat pencuri sebelum dipanen. Polisi menemukan jejak pencurian berupa batang dan bulir padi di pinggir sawah. Pencurian baru diketahui warga pada Jumat pagi. Lokasi sawah sepi diduga menjadi pertimbangan pencuri sehingga leluasa membabat tanaman padi siap panen. Tadi saya dibilangi sama keponakan saya, dia habis beli sarapan dari Bujang sampai rumah, bilangin saya, Mbah, parinya Mas Is di Red Wong gitu. Terus saya kesini sama Pak RW, sini saya terus berhenti di sini, nunggu di sini. Untuk modus, jadi diduga pelaku dini hari atau menunggu sepi, tengahnya kaitannya dengan lalu lalang warga masyarakat di sini karena ini persawahan, dimungkinkan sepi dari orang ataupun masyarakat lalu lalang di sini. Pencurian padi jelang panen kerap terjadi di Desa Bedoro. Tingginya harga gabah saat ini diduga mendorong para pelaku mencuri padi siap panen. Harga gabah di tingkat petani saat ini mencapai Rp7.300 per kilogram. Musim ini mungkin yang pertama kali, kalau musim kemarin beberapa lokasi seratusan kilo. Di 2 kintalan ada. Sekiantal. Polisi dari Polsek Sambung Macan akan meningkatkan patroli tengah malam di area persawahan untuk mencegah pencurian padi. Warga juga diimbau untuk ikut memantau lahan sawah siap panen, terutama pada malam hari, agar pencuri tidak leluasa beraksi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
Jika Anda berkunjung ke kota Salatiga, jangan lupa mampir ke Jalan Lingkar Salatiga. Karena saat ini pohon tebu buya yang berasal dari negara Brasil sedang berbunga. Warnanya yang cantik menambah keindahan suasana kota. Tak heran jika warga datang hanya untuk bersuah foto atau membuat konten media sosial. Saat melintasi jalan lingkar kota Salatiga, Anda akan disuguhi cantiknya bunga-bunga yang sedang bermekaran. Ada yang berwarna putih, kuning, ada juga yang berwarna merah muda atau pink. Walaupun sekilas nampak seperti sakura, tetapi bunga ini ternyata bunga tabebuya yang berasal dari negara Brasil. Pemerintah kota Salatiga sengaja menanam pohon tabebuya sejak 4 tahun terakhir. Tujuannya agar jalan lingkar Salatiga menjadi indah dan warga pun dapat mengabadikan momen langka ini. Sebagian warga memanfaatkan pohon tabebuya untuk latar swafoto. Ada juga warga yang memanfaatkan lokasi ini untuk konten yang akan diunggah di media sosial. Sebab tempat ini mirip dengan Jepang dan Korea. Soalnya kan bunga-bunga di sini tuh identik dengan kalau sama mahasiswa sini tuh identik dengan daerah Jepang ataupun Korea, jadinya itu cocok buat konten-konten ataupun video-video yang ada di sini. Berarti bisa dibikin konsep ala-ala sakura gitu, Mbak? Iya, benar sekali, Pak. Walaupun ini bukan bunga sakura, tapi itu konsepnya itu tidak kalah sama bunga-bunga sakura yang ada di Jepang. Jadi Salatiga rasa Jepang gitu ya? Iya, benar sekali. Salatiga rasanya Jepang gitu. Pohon tabebuya sendiri memiliki ketahanan hidup yang tinggi, bisa tumbuh di berbagai jenis tanah dan tahan dalam kondisi kekeringan. Sehingga pohon ini dinilai cocok untuk meneduhkan jalan sekaligus memperindah pemandangan perkotaan. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Jika Anda ke Kabupaten Semarang, berkunjunglah ke SMK Negeri 1 Bawen. Di sini Anda bisa menikmati wisata memetik melon jenis premium dari pohonnya. Wisata melon menjadi cara pihak sekolah untuk menanamkan jiwa wirausaha kepada para siswa. Greenhouse ini menjadi tempat budidaya melon premium yang ditanam para siswa SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang. Menariknya, pengunjung bisa menikmati sensasi buah melon dengan sistem petik langsung dari pohonnya. Wisata petik melon sengaja ditanamkan kepada para siswa sejak dini agar terbangun jiwa wirausaha. Para siswa menanam melon premium jenis Luna. Melon Luna berbeda dengan melon pada umumnya. Rasa manis dan tekstur yang renyah menjadi sensasi tersendiri saat dinikmati. Melon Luna sudah bisa dipanen pada umur 65 hari. Buah matang jika sudah berwarna kuning oranye dan daun di atas buah berwarna kuning. Nah, kalau menurut hari itu dari usia itu 65 hari setelah tanam. Kalau panen secara fisiologi atau dari fisiknya itu cukup melihat buahnya itu sudah kuning ke oren-orenan, itu harus menyeluruh. Kemudian saat panen, memetik hasil, kita ada dua cara. Memang dijual secara langsung pada konsumen dan kepada mitra kita yang memang masuk ke pasar-pasar swalayan dan juga menghadirkan masyarakat. Menikmati wisata petik melon cukup terjangkau. Anda hanya perlu membayar Rp25.000 per kilogram. Anda sudah bisa mencicipi buah melon premium sambil berwisata kebun. Apalagi melon jenis ini bertahan lama jika dibawa pulang. Melihat dari tanaman langsung tentunya rasanya juga tadi sudah mencoba pasti lebih segar dan memang crunchy dan manisnya luar biasa manis. Itu beda dengan melon. Budidaya melon ditanamkan pihak sekolah agar siswa bisa bertani secara modern. Ini sekaligus menghilangkan stigma bila petani hidup susah dan miskin. Budidaya ini mendorong para siswa bila bertani modern sangat menjanjikan untuk masa depan. Selain menjadi wisata kebun, budidaya melon juga menjadi sarana belajar para siswa dan pengunjung cara menanam, merawat, dan memetik buah melon premium. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kirap pemilu digelar KPU Kabupaten Klaten menyambut pemilu 2024 mendatang. Kirap sebagai cara sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi warga pada pesta demokrasi.
kekurangan dan kembali lagi kami mengaturkan. KPU Kabupaten Klaten menggelar kirap pemilu dengan berkeliling dari kecamatan ke kecamatan. Kirap ditandai dengan membawa 18 bendera partai peserta pemilu 2024. Kirap diikuti 1.203 panitia pemungutan suara atau PPS dan 130 panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Kirap merupakan program sosialisasi nasional secara serentak di 7 jalur yang ditetapkan KPU Pusat. KPU Klaten merupakan jalur ketiga setelah sebelumnya digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan kirap diharapkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang meningkat. Dengan tagline Pemilu Sarana Integrasi Bangsa merupakan program sosialisasi nasional yang diluncurkan pada tanggal 14 Februari 2022 secara serentak di 7 jalur yang telah ditetapkan. Dan untuk KPU Kabupaten Klaten ini merupakan jalur ketiga yang titik awalnya dimulai dari kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan melintasi sebanyak 43 lokasi satker dengan tujuan tersampainya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Kirap KPU Klaten dimulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2024 dan akan diestafetkan menuju KPU Sleman, Yogyakarta. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.